Bismillahirrahmanirrahim. Furudul husli, adapun fardunya mandi. Isnani, itu ada dua. An-niyatu, satu niat. Wa ta'mimul badani, dan meratakan badan. Bil ma'i, dengan air. Al-murad, fardunya mandi yaitu ada dua. Satu niat, dua meratakan badan dengan air. Surutul wudu'i, adapun syaratnya wudu. Asyaratun, itu ada 10. Al-islamu, satu Islam. Watam yesu, dan pintar. Wan niqa'u anil haidi, dan suci dari haid. Wan nifasi, dan nifas. Wa amma, dan bersih dari perkara. Yamna'u, yang mencegah. Usul apa, yang mencegah apa ma. Usulul ma'i, pada sampainya air. Ilal basyarati, kepada kulit. Wa ala yakuna, dan hendaknya tidak ada. Ala udwi, atas anggota. Ma, apa perkara. Yughayyiru, yang merubah apa ma. Al ma'a, pada air. Wal ilmu, dan tahu. Bifardiyatihi, dengan fardunya wudu. Wa ala ya'taqida, dan hendaknya tidak menekotkan siapa orang yang wudu. Fardon, pada fardu. Min furudihi, dari beberapa fardunya wudu. Sunnatan, pada sunnah. Wal ma'ut tahuru, dan air yang suci. Wadukhulul wakti, dan masuk waktunya. Wal muwalatu, dan berturut-turut. Lidaimil hadasi, bagi orang yang senantiasa berhadas. Al murad, syaratnya wudu yaitu ada 10. Satu Islam. Dua tamyiz atau pintar. Tiga suci dari haid dan nifas. Empat bersih dari perkara yang mencegah sampainya air pada kulit. Lima anggota wudu tidak ada perkara yang dapat merubah air seperti kapur atau cat. 6. Harus tahu dengan kefarduannya wudu. 7. Tidak boleh menekotkan atau meyakinkan fardunya wudu pada sunnah. 8. Harus dengan air suci. 9. Harus sudah masuk waktunya untuk orang yang senantiasa berhadas. 10. Harus berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Berturut-turut maksudnya kalau batal wudu lagi dan kalau batal wudu lagi. Jawaban kemarin kan ditanyakan mandinya gimana. Furudul husli, fardunya mandi. Asnani ada dua, cuma ada dua. Satu niat, nawaitul huslal liraf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Aku niat untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wata'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Niatnya dulu, niat. Kemarin niat wudhu udah, niat sholat udah, sekarang niat mandi. Niat mandi itu waktu menyiramkan air. Atau kalau di keran ya waktu mulai di bawah keran, mulai itu niat dalam hati. Dalam hatinya itu. Nawaitul husal ya rabbil hadis akbar, itu dalam hati niat. Atau sudah kamu bersihkan dulu kan? Sudah kamu kosok-kosok dulu, ya baru kamu mulai niat. Gak apa-apa, mulai niat. Yang penting yang kedua ini
watak mimul badani bil ma'i, harus basah semuanya, rambut-rambutnya, jurun-jurunnya rambut, terus telinga, itu waktu mandi itu kayak wudhu itu dimengini-gini kan, waktu mandi itu harus basah semuanya. Terus biasanya pusatnya itu pusar-pusar, udelnya itu biasanya itu dibasahin. Kalau kamu mandi wudhu sih udelnya nggak perlu jurun nih, itu harus basah. Jadi cara mandi air besar, satu niat waktu menyiramkan air itu niat. Terus yang kedua harus basah semuanya, harus basah, seluruh badan harus basah. Bagian-bagian yang kiranya sering nggak kebasahan dibasahin. Biasanya ya udel itu biasanya, pusat itu biasanya itu harus dibasahin. Telinga nggak asal kebiasaan wae. Tambahan termasuk kalau kamu mandi mau berangkat Jumat itu kan disunahkan mandi. Yang mandinya juga sebenarnya kayak gitu. Mandinya ya harus basah semuanya, nggak mandi biasa itu enggak. Mandinya ya harus basah semuanya. Nawaitul huslal lil Jum'ati sunatan lillahi ta'ala, gitu kan. Itu mandinya juga kayak gitu, harus basah semuanya. Enggak terus malah enggak keramas, malah ngopo ya jadi enggak mandi Jumat. Enggak mandi Jumat, enggak rambutnya enggak dibasahin. Tuh. Jadi ada dua fardunya, satu niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh dengan air. Terus surutul wudu'i, syaratnya wudu. Kue ngelamun wae. Syaratnya wudu asyaratun ada 10. Satu Islam, syaratnya wudu kudune wong Islam. Orang Islam juga wudu ya. Kalau nggak orang Islam nggak wudu ya. Syaratnya untuk satu Islam. Yang kedua tamyiz, pintar itu maksudnya ya tahu caranya wudu, mesti pintar itu, nggak pintar terus hebat enggak, mas pintar tahu caranya wudu itu. Jadi syaratnya harus tahu caranya wudu, itu harus tahu syaratnya wudu harus tahu caranya wudu. Kalau nggak tahu caranya wudu, yo gimana kan? Yang dua harus tamyiz, pintar. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Dalam keadaan haid ya boleh-boleh aja wudu, tapi kan nggak bisa untuk sholat. Jadi syaratnya wudu bisa untuk lain-lainnya, untuk sholat, untuk baca Quran dan sebagainya, itu harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bersih dari perkara yang mencegah sampainya air pada kulit. Ini biasanya kalau pas pegang lem glukol atau apa kan ada yang nempel itu harus hilang. Kalau lem setan yo suwek. Enggak sebisanya udah buat suwe pula gue. Enggak turun lem setan nempel kan sulit tuh, lem setan itu kalau udah nempel itu sulit kan. Kalau nggak diginikan kan nggak bisa juga kan. Kalau nggak disobek nggak bisa kan, jadi sobek. Enggak, sebisanya tapi diusahakan jangan sampai ada perkara yang menghalangi air pada kulit ya. Terus termasuk nek tukang deres biasanya getah karet itu, makanya tukang deres harus teliti ya, masih ada getah enggak pada bagian wudhu. Termasuk mandi tadi itu juga enggak boleh kalau ada perkara yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Mandi tadi itu termasuk kayak gitu juga mandi tuh, jadi enggak ada perkara yang menghalangi sampainya air pada kulit. Terus enggak ngelamun, enggak dolanan, aku enggak paham ngelamun dolanan malah nanti paling nggak seneng diterangkan tenanan malah dolanan. Terus anggota wudu tidak ada perkara yang dapat merubah air. Kalau ada catnya, ada kapurnya biasanya kan, itu dibersihkan dulu baru wudu. Tuh syaratnya. Nggak turun dalam keadaan seperti itu, apalagi wudunya dibak kan, ada yang wudunya dibak di sini kan, nggak pakai keran ada itu nggak boleh yang kayak gitu. Terus
harus tahu dengan kefarduannya wudhu. Fardunya wudhu ada berapa? 6. Itu kemarin harus tahu. Syaratnya wudhu harus tahu dengan fardunya wudhu. No, kemarin sudah dipelajari. Terus nomor 7, tidak boleh meyakinkan, menekotkan atau meyakinkan fardunya wudhu pada sunnah. Temannya membasuh muka, kamu anggap sunnah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Membasuh muka termasuk fardunya wudhu, itu nggak boleh kamu anggap sunnah, itu nggak boleh. Itu membasuh rambut namanya kan, basuh kepala, kamu anggap sunnah, itu nggak boleh. Nggak boleh meyakinkan seperti itu. Yang fardu yang fardu, yang sunnah itu. Nomor 8, harus dengan air suci. Air suci kemarin baru sebagian diterangkan itu, air 2 kulah itu udah harus dengan air suci. Kalau air yang 1 ember, kalau sudah terkena kejatuhan air dari tangan, sudah terkena tangan, itu termasuk air mustakmal. Ini tambahan ya, kita tambahin sedikit, mungkin nanti di depan ada, keterangannya. Jadi kalau 1 ember, kalau sudah kejatuhan air tangannya itu jatuh ke situ, itu air mustakmal. Air mustakmal itu artinya air yang sudah bekas dipakai, itu udah nggak boleh dipakai untuk wudhu lagi. Makanya lebih bagus kalau wudhu pakai air keran. Air keran, apalagi air keran yang langsung dari tekmon, itu langsung dari atas, itu langsung dari tekmon, itu lebih bagus lagi. Tuh, kalau air yang boleh dicabut gini, itu air yang 2 kulah atau lebih, itu boleh diginikan, tetap suci. Air yang 2 kulah atau lebih digini-ginikan nggak apa-apa, tetap suci. Tapi kalau yang di bawah 2 kulah itu nggak boleh digini-ginikan, nggak boleh, harus dipancurkan. harus dipancurkan. Itu pun kalau air tersebut belum mustakmal, belum terkena tangan kita. Terus nomor 9, harus sudah masuk waktunya untuk orang yang senantiasa hadas. Wong sing hadas, senantiasa hadas itu maksudnya orang yang anyang-anyangen, punya penyakit sering kencing terus, itu setelah masuk waktu sholat baru wudhu terus sholat. Itu nanti kalau kelamaan kan kencing lagi. Jadi syaratnya harus sudah masuk waktu sholat terus wudhu terus sholat. Itu untuk yang sering-sering hadas, sering-sering pipis. Terus nomor 10, harus berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Orang yang sering bolak-balik ngentut, bolak-balik pipis, itu ya harus bolak-balik wudhu. Maksudnya berturut-turut sini, kalau batal wudhu lagi, maksudnya bolak-balik wudhu. Nggak terus habis wudhu, wah ngentut terus megah, nggak mau wudhu lagi lah, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kalau yang ngentut atau pipis terus, kan ada itu sedikit-sedikit kentut, itu ya harus wudhu lagi. Nggak boleh terus karena sering-sering kentut, baru habis wudhu kentut lagi, itu ya harus wudhu lagi gitu. Jadi nggak boleh terus karena sering-sering kentut terus nggak wudhu lagi, nggak boleh. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i, adapun perkara yang membatalkan wudu. Arba'atun, itu ada 4. Asya'a, beberapa perkara. Al-awalu, adapun yang pertama. Al-khoriju, itu perkara yang keluar. Min ahadis sabilaini, dari salah satu jalan 2. Min kubulin, dari jalan depan. Au duburin, atau jalan belakang. Rihun, walaupun berupa angin. Au wairuhu, atau selain angin. Ilal mani, kecuali mani. Hasani, adapun yang kedua. Zawalul aqli, itu hilang akalnya.
binaumin dengan sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur, ila naumi qaidin kecuali tidurnya orang yang duduk, mungkinin yang menetapkan makadahu pada tempatnya duduk, minal ardi dari bumi, asalisu adapun yang ketiga, iltiqa'u basyarotai itu bertemunya dua kulit, rojulin ya kulitnya laki-laki, wa imro'atin dan perempuan, kabiro ini yang besar keduanya, asnabiyaini yang lain keduanya, min ghairi hailin dengan tanpa penghalang. Ar-rabi'u adapun yang keempat, masuk kubulil azami itu menyentuh kubulnya anak Adam, au halqati duburihi atau lubang duburnya anak Adam, bibutunil kafi dengan batinnya telapak tangan, au butunil asobi'i atau batinnya beberapa jari-jari tangan. Al-murad perkara yang membatalkan wudhu yaitu ada empat. Satu, perkara yang keluar dari salah satu jalan dua, yaitu kubul atau dubur, walaupun berupa angin atau lainnya, kecuali mani. Keluarnya mani tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Dua, hilang akal sebab tidur atau selainnya tidur, kecuali tidurnya orang yang duduk dengan menetapkan pada tempatnya duduk. Tiga, bertemunya kulit orang laki-laki dan perempuan dan orang perempuan yang besar keduanya dan lain keduanya dengan tanpa penghalang. Empat, menyentuh kubulnya anak Adam atau lubang duburnya anak Adam dengan batinnya telapak tangan atau batinnya jari-jari tangan. Perkara yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu perkara yang membatalkan wudhu, nawaqidul wudhu arbaatun, ada empat. Satu, al-khariju min ahadis sabila ini, perkara yang keluar dari jalan dua, dari pipis, min kubilin auduburin, pipis atau rihun walaupun itu angin. Angin apa? Kentut, walaupun cuma kentut tetap batal. Au ghairihi, pokoknya keluarnya sesuatu dari jalan dua batal. Ilal mani, kecuali mani. Kecuali mani, mani tidak membatalkan wudu, tapi wajib adus. Podua itu nggak membatalkan wudu tapi wajib adus. Ini asani. Nomor dua, zawalul akli binaumin au ghairihi, hilang akalnya dengan sebab tidur atau selainnya tidur. Selainnya tidur itu pingsan, kemana baru wudu terus pingsan, ngono kuwi batal wudune. Baru wudu pingsan, tuh sholat berarti harus wudu lagi. Termasuk untuk hati-hati kaget yang sangat, sing nemen kagete itu juga batal. Makanya pas sholat taraweh ngono gak entuk dolan mercon cedek musala masjid, utawa pas orang taraweh kok nggunakake mercon nang musala ngono kuwi gak entuk. Mergo nek kaget iso dadekke batal. Karena dalam keadaan kaget itu kan hilang akalnya. Sebentar itu hilang. Kan hilang. Akal itu hilang, makanya bisa membatalkan wudunya. Oh. Jadi hilang akal sebab tidur atau selainnya tidur, pingsan atau hilang akal
bar minum-minuman terus wudu terus mabuk kan dilanggar itu termasuk batal. Jadi mabuke main minumnya tadi mabuke bar wudu itu batal dilanggar. Kecuali tidurnya orang yang menetapkan duduknya pada bumi. Jadi bisa tidur tidak batal, tapi pantatnya harus jangan sampai terangkat. Makanya pas Jumatan biasanya, pas Jumatan itu duduknya gini, gini tangannya. Jadi gini, tangannya gini. Jadi pas tidur gini, nanti nggak tertahan, jadi nggak sampai gluk, nggak sampai roboh gitu, nggak sampai pantatnya keangkat, batal. Tuh, tapi kalau pantatnya nggak keangkat nggak batal. Jadi pantatnya harus tetap nempel, nggak boleh sampai terangkat. Kalau sampai terangkat batal, ya. Asal isu iltikaul basarotai, bertemunya kedua kulit, laki-laki atau perempuan, rajulin wa imrotin. Rajulin itu laki-laki, imrotin itu perempuan. Kulit dan laki-laki dan perempuan, yang keduanya dewasa. Wis dewasa kemarin sudah dijelaskan urusan masalah baligh. Baligh itu dewasa itu baligh yang besar keduanya, dan ajnabiyah ini lain itu maksudnya bukan muhrim itu batal. Batasnya muhrim kalau Pak Nardi sama Bu Dwi itu nggak batal, ponaan nggak batal, ponaan ya. Tapi kalau Dila sama Mas Ayun itu batal, anak paman mungkin batal. Tapi kalau saya ya Pak Nardi sama Mbak Bila itu nggak batal. Terus batasnya ke atas buyut. Buyut itu suara itu buyut makanya tuh dia. Buyut itu sudah batal, tapi kalau mbah belum, nggak batal, tapi kalau buyut sudah batal. Asnabiyah ini min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang, kulit ketemu kulit. Tuh. Tapi kalau dengan penghalang seperti ini nggak batal. Arabi'u masuk kubulil adami, barudu demek kemaulanmu sendiri itu loh, batal dengan bibudul kafi, dengan telapak tangan atau batunya jari-jari tangan. Baru wudhu, baru adus kan langsung wudhu. Pas anduan gedemek enggo iki itu batal. Memegang menyentuh kemaluannya sendiri itu batal, ya, batal. Atau wis wudu adi kon nyawii ngono kuwi, mbok cawii ngutangan ngene iku batal, wudumu batal ngono kuwi, wudu batal. Bar wudu adi pipis tur kon nyawii mbok cawii ngene iki itu batal wudune. Memegang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, mesti paman nyawi adi paman ngono kuwi batal wudune. Paham? Bar wudu terus anduan, pas anduan menyentuh kemaluannya sendiri, tangannya ini itu wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Man, adapun orang inta kodo itu rusak atau batal wudu'uhu, apa wudunya man, haruma maka diharamkan alaihi atas man arba'atu asya'a, apa 4 beberapa perkara. As-sholatu, 1 sholat, wa tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf atau Al-Quran, wa hamluhu dan membawa mushaf atau Al-Quran. Al-murad, orang yang batal wudunya diharamkan melakukan 4 perkara. 1 haram sholat,
Dua, haram tawaf. Tiga, haram menyentuh mushaf atau Al-Quran. Empat, haram membawa mushaf atau Al-Quran. Orang yang batal wudhunya batal, nggak punya wudhu, inta kodo wudhuhu haruma alahi arba'atu asya'a, diharamkan 4 perkara. 1, haram sholat, nggak wudhu sholat malah dosa. Nggak wudhu kok sholat berarti dosa, haram, nggak boleh sholat nggak wudhu. Jadi orang sholat harus wudhu dulu, sholat sunnah atau sholat apa saja pokoknya nggak boleh dalam keadaan nggak wudhu sholat, nggak boleh, malah dosa. Terus yang kedua, haram tawaf. Tawaf namanya kono keliling Ka'bah itu loh, itu nggak boleh kalau nggak wudhu. Makanya kalau pas keliling Ka'bah 7 kali itu kalau batal harus wudhu lagi, keluar ada jalannya nanti wudhu lagi di situ. Itu makanya di situ harus diusahakan nggak batal-batal. Nanti kalau batal, kalau sama rombongan bisa kehilangan sama rombongannya. Mungkin ya Pak, nanti belum pernah mungkin kayak gitu mungkin. Terus nomor 3, haram menyentuh mushaf atau Al-Quran. Demek ini loh, demek nggak entuk. Entuk demek Quran nggak entuk, nggak wudhu nggak entuk demek Quran atau yang ada tulisannya Al-Quran. Biasanya surat Yasin. Ngono kuwi yo gak entuk nek gak wudu. Demek surat Yasin iki lho. Bapak ibumu entuk Yasinan kuwi nek arep mangkat Yasinan kon wudu dhisik. Bapak mamake nek arep mangkat Yasin kon wudu dhisik, Pak, engko nang kono nyekel surat Yasin. Kalau enggak wudu enggak boleh megang surat Yasin itu enggak boleh. Tapi banyak tulisannya. Banyak tulisan Indonesianya, banyak tulisan Latinnya. Nggak ada dalilnya. Lebih banyak tulisan Latinnya atau boleh itu nggak ada dalilnya ya, itu cuma kata-kata aja. Jadi apa-apa yang ada tulisan Al-Quran itu nggak boleh, termasuk surat Yasin itu kalau nggak wudu nggak boleh megang. Terus haram membawa, nyentuh ya rentuk penggawa demek iki rentuk tur nggawa Quran, makanya arep mangkat ngaji wudhu sih. Ketika mengeluarkan Al-Quran juga sudah wudhu. Nek nggak wudhu nggak entuk demek. No. Terus nek tuku nang pasar, kalau tuku nang pasar ngono kae to piye Pak? Nek betul pamane nggak wudhu, arep wudhu kan adoh. Nang pasar tekan pasar ngentut. Itu caranya kalau sudah dimasukkan ke asoe, nah, niatnya bawa asoenya. Tuh, niat bawa asoenya nggak apa-apa, boleh. Kowe nggo tas ngono lho, niat nggawa tase ngono ki ora apa-apa. Niat nggawa tase, ngono gak nggawa Qurane, itu boleh. Tapi terbaru kuwi arep kok ya wudu sik, apa piye nek pas mal masuk ngaji to, wudu dulu baru dikeluarkan Qurannya. Yang jelas menyentuh nggak boleh. Tapi kalau baca mungkin boleh nggak wudu. Terus bismillah sambil main-main kul huwallahu ahad Allahu samad sambil main-main itu boleh, nggak wudu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika haid, nifas, hadas besar, itu nanti ada keterangannya nanti besok di depan. Orang yang haid juga haram membaca. Jadi pas haid terus kul huwallahu ahad sambil main-main nggak boleh itu. Sambil main-main kan itu nggak boleh dalam keadaan haid, nggak boleh baca-baca.